Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, jazakallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-102. Masih membahas tentang mukjizatu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita bahas pertemuan yang lalu, bahwasanya mukjizat Nabi sangat banyak. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah lebih dari 1000 mukjizat, dan disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim bahwasanya mukjizat Nabi lebih dari 1200 mukjizat. Dan kita tahu bahwasanya mukjizat hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul, sebagaimana pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan pertemuan yang lalu juga kita bahas 2 mukjizat Nabi yang besar, yaitu Al-Quran Al-Karim dan Insyiqaqul Qamar, yaitu terbelahnya bulan. Sekarang mukjizat yang ketiga dari mukjizat Nabi SAW adalah Habsu Asy-Syamsi lahu sallallahu alaihi wasallam. Ditahannya matahari untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar. Begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain disebutkan. Ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang hasan, yang dihasankan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma'u Az-Zawaid, dan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, serta Abu Zur'ah Al-Iraqi dalam Syarah Taqrib. Waliduhu an Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara asy-syamsa an tata'akhkhara sa'atan fin nahar. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan matahari untuk menunda tenggelamnya sesaat pada siang hari. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan ada 2 hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW pernah memerintahkan matahari untuk menahan agar tidak tenggelam. Riwayat yang pertama, anna Nabiyya SAW kana yuha ilaihi wa ra'suhu fi hijri Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Falam yusalli Aliyun al-asra hatta gharabati syamsu. Faqala lahu Rasulullah SAW, as-salaita al-asra ya Ali? Qala la. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma innahu kana fi ta'atika wa ta'ati rasulika fardud alaihi syamsu. Fatala'at ba'dama gharabat wa asyraqat alal jibal wa kana zalika bis-sahba fi ghazwati Khaybar. Riwayat yang pertama itu bahwasanya Nabi SAW pernah mendapatkan wahyu ketika Nabi SAW sedang berbaring dan kepalanya ada di pangkuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Dan ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu belum sholat asar. Waktu itu sudah petang ya. Sampai matahari tenggelam. Matahari sudah tenggelam, Ali bin Abi Thalib belum sholat asar. Kemudian setelah Nabi SAW terbangun, biasa Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu, tiba-tiba tertidur. Nah, para sahabat sudah mengetahui bahasanya Nabi SAW sedang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak membangunkan Nabi SAW, karena beliau radhiyallahu anhu sudah mengetahui, sudah faham. Tiba-tiba Nabi tertidur, sedang menerima wahyu. Kemudian setelah matahari terbenam, Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "As-salaital asra ya Ali?" Apakah engkau sudah salat asar wahai Ali? Qala la, kata Ali bin Abi Thalib, belum. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Allahumma innahu kana fi ta'atika wa ta'ati rasulika, fardud alaihi syamsu." Kata Nabi SAW, ya Allah, Allahumma, ini asalnya kalimatnya adalah ya Allah. Mimnya itu adalah sebagai pengganti tempat ya nida. Makanya setelah ya nida biasanya dibaca dhammah. Allahu, kemudian ma. Kalau ma-nya diganti menjadi ya nida, menjadi ya Allahu. Artinya wahai Allah, ya Allah. Jadi Allahumma maknanya adalah ya Allah. Ya Allah, innahu, sesungguhnya dia, kana fi ta'atika, tadi telah menjalankan ketaatan kepadamu, wa ta'ati rasulika, dan mentaati rasulmu. Jadi mentaati Nabi SAW termasuk realisasi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah, wa man asa Muhammadan faqad asa Allah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW, hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, wa man asa Muhammadan faqad asa Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sungguhnya dia, itu Ali, sedang menjalankan ketaatan kepadamu dan menjalankan ketaatan kepada Rasulnya. Nabi SAW sedang mendapatkan wahyu, dan beliau SAW sedang tidur di pangkuannya Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba tertidur ya. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak bangunkan, menunjukkan taat kepada Allah, karena Allah yang menurunkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril, dan Nabi SAW menerima wahyu. Ini merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fardud alaihi syamsu, ya Allah, kembalikanlah matahari. Fatala'at ba'dama gharabat, kemudian matahari ternyata terbit setelah tenggelam. Baru beberapa saat tenggelam, kemudian terbit kembali. Wa asyraqat alal jibal, dan matahari terbit dari arah gunung. Wa kana dzalika bisahba fi ghazwati Khaybar, dan ketika itu pada perang Khaybar. Ini riwayat yang pertama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunda terbenamnya matahari atas permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya. Adapun riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diisrokan pada malam Senin, Lailatul Itsnain, pada malam hari Senin. Wa akhbara qaumahu birrufqati allati wajadahum fi tariqi Syam fil 'iri al-atiyati ilaihim, faqalu lahu mata taji'ul 'ir, faqala yaumul arbi'a. Falamma kana dzalikal waqt ihtabasat al-'iru wa asyraqat Quraisyun yantaziruna wa danatis syamsu lil ghurubi, fahabasallahu syamsa sa'atan hatta qadimatil 'iru ba'da an da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu
an yahbisaha lahu. Kata Yunus bin Bukair, bahwasanya Nabi SAW ketika di malam harinya diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra itu artinya perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kisahnya masyhur ya. Allah Subhanahu wa taala mengisrokan Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hiburan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena sebelum kejadian Isra Mi'raj, istri Nabi SAW Khadijah wafat pada tahun 10 kenabian. Ketika Nabi berumur 50 tahun. Dan Khadijah wafat ketika berumur 65 tahun. Karena perbedaan usia antara Nabi SAW dengan Khadijah sekitar 15 tahun. Dan selang beberapa lama dari kematian istrinya Nabi SAW yang bernama Khadijah radhiyallahu anha, wafat pamannya Abu Thalib. Jadi Nabi SAW sangat sedih karena dua orang ini merupakan pilar dakwahnya Nabi SAW yang membela dakwah Nabi SAW dengan harta dan tenaganya. Makanya disebut tahun tersebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena dua orang yang sangat mencintai Nabi, membela dakwah Nabi. Walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam ya, tapi dengan pikirannya dan tenaganya beliau membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun tersebut wafat. Nabi sangat sedih. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur nabinya dengan melakukan perjalanan di malam hari. Namanya Isra. Namanya Isra, perjalanan di malam hari dengan menggunakan kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq itu besarnya seperti di bawah kuda dan di atas bigol. Di atas bigol. Bigol itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Perkawinan silang antara kuda dan keledai. Nah, buraq itu di atas, bigol di bawah kuda. Lebih besar daripada bigol, lebih kecil daripada kuda. Dan buraq itu bukan seperti yang digambarkan oleh orang-orang dengan badan wanita dan dari pinggang ke atas manusia wujudnya wanita, dari pinggang ke bawah kuda, bukan. Jadi buraq itu seperti kuda. Apakah bersayap, Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Tidak ada keterangan apakah bersayap atau tidak. Yang mana Nabi SAW menjelaskan buraq itu adalah kendaraan para nabi dan rasul. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengendarai buraq. Kendaraannya para nabi dan rasul. Dan sekali melangkah itu kecepatannya sejauh mata memandang. Masya Allah ya. Itu buraq ya. Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat cepat. Ini Nabi SAW mengendarai buraq, melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina itu ada di Syam. Ada di Syam. Perjalanan dari Makkah ke negeri Syam itu paling tidak, kalau paling cepat itu butuh waktu berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Mungkin 2 minggu atau kurang lebih lah ya. 2 minggu. 2 pekan. 2 pekan. Bolak-balik paling nggak sebulan. Nabi SAW melakukan perjalanan itu dalam waktu semalam. Bukan hanya dari Makkah ke mana? Ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Tapi juga dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke-7. Yang jauhnya lebih dari 7.000 tahun perjalanan, subhanallah. Dengan kendaraan buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit ke-7, Sidratul Muntaha, nembus ke atas, kemudian balik lagi ke Mekah. Dalam satu malam sebelum subuh, Nabi sudah di Mekah. Ini termasuk mukjizat Nabi SAW juga ya. Nah, ketika diisrakan Nabi SAW pada malam tersebut, Nabi mengabarkan kepada kaumnya tentang rufqah. Rufqah itu artinya as-sohbah fis safar allati wajadahum fi tariqis Syam. Jadi Nabi SAW ketika pulang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada malam Isra itu, Nabi melihat ada apa? Ada kafilah-kafilah dari negeri Syam menuju Mekah. Kafilah dagang ya,
kafilah dagang menuju Mekah. Fil'ir al-atiyati ilaihim, yang akan datang ke Mekah. Faqalu lahu, kemudian orang-orang Quraisy mengatakan kepada Nabi SAW, mata taji'ul ir, kapan kafilah dagang itu akan sampai ke Mekah? Kata Nabi SAW, yaumul arbi'a, hari Rabu, kemungkinan datang hari Rabu. Falamma kana zalikal waqt ihtabasat al-iru. Tapi ketika hari Rabu tersebut, ternyata kafilah dagang yang dari negeri Syam itu tertahan. Entah tertahan kenapa. Dalam beberapa riwayat yang saya tahu, ada salah satu ekor untanya hilang. Hilang, ternyata dicari-cari. Kemudian Nabi SAW dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, wahai kafilah, unta kalian ada di balik gunung itu. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kafilah tersebut menemukan untanya dan kembali melakukan perjalanan ke kota Makkah. Wa asyrafat Quraisyun yantaziruna, dan para pemuka orang-orang Quraisy pun menunggu pada hari Rabu itu. Mana kafilah yang akan datang yang dikatakan oleh Muhammad tuh? Katanya mereka akan datang pada hari Rabu. Mana ditunggu-tunggu belum datang, belum tiba. Nabi SAW juga khawatir. Ada apa ini? Kan begitu. Kenapa mereka belum tiba? Wadanati syamsu lil guru, dan matahari pun sudah mau tenggelam. Ini menunjukkan bahwasannya pergantian hari dalam kalender Hijriyah, dalam kalender Islam, itu ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, maka masuk waktu maghrib. Nah, ketika sudah maghrib, berarti sudah mengganti hari. Harinya sudah berganti ke hari selanjutnya. Kalau matahari terbenam di hari Rabu itu, berarti hari sudah berubah menjadi apa? Hari Kamis. Dan Nabi SAW mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu, kafilah dagang dari Syam ke negeri ke Mekah akan datang pada hari Rabu. Nah, kalau mereka datangnya setelah matahari tenggelam, berarti bukan hari Rabu lagi, hari Kamis. Nabi pun khawatir, cemas. Fahabasallahu syamsa sa'atan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan matahari sejenak. Seperti tadi ya, ada penggalan kisah yang lain, ternyata unta mereka hilang. Mereka cari-cari untanya, nggak ketemu-temu di hari Rabu itu. Sehingga mereka tertahan, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan Nabi SAW dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi teriak, wahai wahai kafilah, unta kalian ada di balik gunung itu. Kemudian mereka pun mencari, mendengar suara. Tiba-tiba ada suara yang memanggil, memberitahu di mana unta mereka. Ternyata dicari mengikuti arahan dari suara tersebut. Ternyata ketemu. Baru mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Hatta qadimatil ir, sampai kafilah itu datang ke negeri Makkah. Yang dimaksud dengan ir itu biasanya kafilah terdiri dari unta, ada bigol. Tadi bigol sebutkan perkawinan antara kuda dengan keledai, namanya bigol. Ada juga keledai, pokoknya hewan-hewan yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangan. Biasanya seperti itu ya. Ba'da anda'an Nabi SAW robbahu an yahbisaha lahu. Setelah Nabi SAW berdoa agar apa? Agar matahari ditahan sejenak. Jadi matahari tertahan. Begitu juga ketika perang Khaybar tadi yang sudah disebutkan, ketika Ali bin Abi Thalib sedang memangku Nabi yang tiba-tiba tertidur mendapatkan wahyu. Ini apa namanya? Mukjizat Nabi SAW yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, mukjizat Nabi SAW adalah fistisqaihi Rabbuhu li ummatihi hina ta'akhkhara anhumul matar. Nabi SAW berdoa kepada Allah minta hujan untuk umatnya ketika tidak turun hujan, musim kemarau panjang. Nabi SAW berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Ubbama zakartu qala syair wa ana anzuru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar yastaski fama yanzilu hatta yajishu kullamizabin.
Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Zakartu qala syair, saya mengingat perkataan syair dan aku sedang melihat wajah Nabi SAW di atas mimbar yastaski, sedang minta hujan. Fama yanzilu hatta yajisha kulla mizabin, dan hujan senantiasa turun ketika itu sampai mengairi seluruh saluran-saluran air. Kata orang Arab dalam syairnya, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Wa abyadu maksudnya wajah Nabi SAW yang putih tersebut, yustasqa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan. Al-ghamam itu maknanya adalah awan-awan yang biasa berkumpul untuk menurunkan hujan dengan sebab awan tersebut. Thimalul yatama ismatun lil aramili. Thimal itu maknanya al-malja wal giyathu awil mat'am fi syiddah. Thimal itu maknanya adalah al-malja wal giyath, itu pertolongan, yang minta tolong. Seorang anak yatim yang minta tolong. Karena Nabi SAW yatim ya. Dahulu ketika kecil, Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki bapak. Bapaknya itu Abdullah sudah wafat terlebih dahulu ketika Nabi SAW masih berada di dalam kandungan. Ismatun lil aramili. Ismatun adalah seorang Nabi yang maksum, yang terjaga dari dosa. Lil aramili. Al-aramili itu jamak dari armalah. Armalah artinya man matat zaujuhu, seorang wanita yang suaminya telah meninggal. Bahasa kita apa? Janda. Bahasa kita janda. Karena ibunya janda dan dia anak yatim. Seorang anak yang dulunya yatim minta kepada Rabbnya dengan wajahnya yang berwarna putih, dan ibunya adalah seorang janda, yang ibunya seorang janda meminta kepada Allah diturunkan hujan. Riwayat yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan asoban nasus sanatun ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar yaumul jumu'ah yaktub atahu a'rabiyun. Nah, ini hadisnya masyhur ya, sering kita dengar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat di atas mimbar, dan ketika itu manusia mengalami musim paceklik, musim kemarau panjang. Ketika Nabi SAW sedang khutbah Jumat, atahu a'rabiyun, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Faqala ya Rasulullah, halakal mal wa ja'al iyal fad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa, hangus, wa ja'al iyal, binatang-binatang kelaparan. Fad'ullaha lana, maka mintalah kepada Allah untuk kami agar diturunkan hujan. Farafa'a Rasulullah SAW yadaihi wa manara fis sama'i qaza'atan. Kata Anas bin Malik, kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tinggi. Dalam riwayat yang disebutkan sampai ketiak Nabi yang putih nampak terlihat. Ketika itu kata Anas bin Malik, wa manara fis sama'i qaza'atan. Pada waktu itu kami tidak melihat awan sama sekali di langit. Tidak ada kumpulan awan di langit. Wallazi nafsi biyadihi ma wado'aha hatta tara sahabun ka'amsalil jibal. Demi jiwaku yang berada di tangannya, belum Nabi SAW meletakkan tangannya, sampai tiba-tiba awan berkumpul seperti gunung. Maksudnya awan tiba-tiba apa? Berdatangan dari seluruh penjuru arah, berkumpul seperti gunung yang sangat besar. Tsumma lam yanzil anil mimbar hatta ra'aitul ma yatahadaru ala lihyatihi. Nabi SAW belum turun dari mimbar sampai air hujan membasahi jenggot Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi berjenggot. Jenggotnya Nabi SAW lebat. Bagi yang mengaku cinta Nabi SAW, buktikan. Pelihara tuh jenggot. Pelihara jenggot. Biarkan jenggot. Afkuliha. Nabi SAW berjenggot. Dan jenggot Nabi SAW lebat.
Sebagaimana dalam hadis ini kata Anas bin Malik, "Tsumma lam yanzil 'alal mimbar anil mimbar hatta ra'aitul ma yatahadaru 'ala lihyatihi." Nabi belum turun mimbar sampai ternyata air membasahi jenggotnya. Jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famutirna yaumina zarik wa minal godi wa ba'dal godi wa lazi yalihi hatta al-jum'ah al-ukhra. Kemudian kami pun diturunkan hujan. Jadi hujan turun enggak berhenti-berhenti pada hari itu, yaumin haza, yaumin zalik, pada waktu itu, hari itu, wa minal god, dan besoknya, wa ba'dal god, dan esok lusanya, wa lazi yalihi, dan setelah esok lusa tersebut, hatta al-jum'ah al-ukhra, sampai Jumat pekan depan. Berarti satu pekan hujan nggak berhenti ya. Apa yang terjadi? Banjir otomatis banjir becek karena orang Arab tinggal di padang pasir dicampur air, jadi apa? Jadi lumpur sehingga orang mau lewat jalan sulit. Faqama dzalikal a'rabi faqala, kemudian Nabi SAW di Jumat pekan depannya Nabi SAW khutbah Jumat lagi, orang Arab Badui itu datang lagi. Ada yang mengatakan Arab Badui yang lain. Dalam riwayat yang disebutkan bukan Arab Badui yang pekan lalu datang. Ini Arab Badui yang lain. Ada yang mengatakan Arab Badui yang sama pekan lalu. Faqala ya Rasulullah, tahdimul bina. Wahai Rasulullah, bangunan-bangunan hancur. Kenapa? Hujannya nggak berhenti-berhenti, wahai Rasulullah. Karena bangunan zaman dahulu itu terbuat dari pasir ya. Pasir dikasih air, dicetak jadi kotak, ditumpuk-tumpuk jadi rumah. Kalau kena air, luntur. Kenapa? Karena nggak ada campuran yang lain kecuali apa? Padang pasir. Pasir dikasih air, diaduk-aduk, kemudian dibentuk, dicetak jadi kotak-kotak, dikeringkan. Setelah kering, keras, nah baru ditumpuk-tumpuk menjadi dinding. Seperti itu. Makanya rumahnya orang Arab zaman dahulu setiap sepekan sekali atau 2 pekan sekali direnovasi, diperbarui. Kena angin ya udah terkikis, namanya pasir. Apalagi hujan sepekan, hancur. Kan begitu, pasti ya, hancur. Kata orang Arab Badui tadi, tahdimul bina, bangunan hancur ya Rasulullah. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW pun mengangkat tangannya, kedua tangannya. Wa qala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami saja, jangan di atas kami langsung. Fama yushiru biyadihi ila nahiyatin minas sahabi illan farajat. Kemudian Nabi SAW menunjuk beberapa arah. Ya Allah, turunkan hujan di atas lembah, di atas gunung, di al-wadi, di tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Jangan di atas kami langsung. Kemudian Nabi SAW menunjuk ke arah atas. Hatta saratil Madinah mislul jaubah ay furjah fis sahab. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika itu Madinah seperti dikelilingi oleh awan. Di tengah-tengah Madinah cerah, tapi di sekitar Madinah apa? Hujan. Jadi seperti membentuk lingkaran awan itu ya di atas kota Madinah. Wasalal wadi, kemudian mengairi lembah-lembah hujan tersebut dan tempat saluran-saluran air selama sebulan. Walam yaji'u ahadun min nahiyatin illa haddasa bil judi atau bil jaudi. Tidaklah seseorang datang dari ujung penjuru kota Madinah kecuali apa? Menceritakan bahwasanya di sana hujan deras. Hujan deras. Hujan deras di sekitar kota Madinah saja. Adapun di atas kota Madinah cerah, tidak hujan ya. Dan disebutkan juga oleh para ulama tentang 10 kisah yang lain yang berkaitan tentang turunnya hujan atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kelima, mengalir air dari sela-sela jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama dari riwayat-riwayat yang ada, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, dan juga hadis Jabir bin Abdullah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara ringkas. Di antaranya adalah ketika sampai
Disebutkan oleh para ulama sampai ada 13 riwayat yang menyebutkan bahwasanya keluar air dari celah-celah jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah berada di Zawra. Zawra itu adalah sebuah tempat di Madinah dekat dengan masjid. Zawra. Wahanat salatul asar, dan waktu itu adalah salat asar. Dan manusia sedang mencari air untuk wudhu dan mereka tidak mendapatkan air. Kemudian Nabi SAW utiya biwaduin. Tiba-tiba Nabi SAW didatangi, dibawakan satu bejana yang berisi air. Bejana seperti gelas sedikit. Fawada Rasulullah SAW yadahu. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di bejana tersebut. Fi fathatil ina, yaitu di mulut, di bibir bejana tersebut. Wa amaron nasa an yatawaddau minhu. Kemudian Nabi SAW perintahkan manusia untuk berwudu dari air tersebut. Fara'aitul ma'a yanbu'u min baini asabi'ihi hatta tawaddau an akhirihim. Dan saya melihat, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, air mengalir dari sela-sela jari Nabi SAW sampai semua manusia berwudu. Wa kanu zuha'u salathumi'atin. Dan waktu itu orang-orang jumlahnya sekitar 300 orang. Dari satu bejana kecil bisa buat wudhu berapa orang? 300 orang. Dari mana tuh air? Dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika orang sedang kesusahan air. Kemudian Nabi SAW mengatakan utlubu man ma'ahu fadlul ma'. Siapa yang punya kelebihan air sedikit, Pak Utia, maka bawa. Kemudian dibawakan sisa air sedikit tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi meletakkan telapak tangannya di dalam bejana tersebut yang berisi air. Fajal ma yanbu'u min baini asabihi. Kemudian tiba-tiba air mengalir dari sela-sela jari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis Jabir bin Abdullah ketika Yaumul Hudaybiyah, orang-orang kehausan. Perang Hudaybiyah sekitar tahun 7 Hijriah ya. Sekitar tahun 7 Hijriah. Wa Rasulullah SAW baina yadayhi raqwatun. Dan di tangan Nabi ada satu gelas kecil berisi air. Biasanya gelas tersebut atau tempat minum tersebut terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit yang digunakan untuk menyimpan air. Kemudian Nabi SAW berwudu dari air tersebut. Wa aqbala nas nahwahu. Faqalu laisa lana ma'un illa ma fi raqwatika hadhi. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, kami tidak memiliki air kecuali yang ada di tangan Anda itu. Itu saja sisanya, tidak ada lagi. Fawada yadahu fi raqwah. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya di bejana atau tempat air tersebut. Faja'alal ma yafuru min baini asabihi. Kemudian tiba-tiba air pun mengalir dari sela-sela jarinya ka'amsalil uyun, seperti mata air yang sangat deras. Wa qala law kunna mi'ah alf lakafana kunna khamsu asyara mi'ah. Kalau seandainya kami berjumlah 100.000 orang, pasti cukup untuk wudhu semua. Dan ketika itu kami jumlahnya sekitar 115 orang. Masya Allah. Jadi ini mukjizat Nabi SAW yang sangat besar dan sangat banyak. Belum lagi tentang masalah makanan menjadi banyak. Kemudian mukjizat Nabi SAW pada hewan, pada tumbuhan. Begitu juga mukjizat Nabi SAW yang berkaitan tentang obat, dan sangat banyak lagi disebutkan oleh para ulama. Bisa dibaca di kitab. Saya baca ini dari kitab yang judulnya As-Sirah An-Nabawiyah fi Daw'il Masadiril Asliyah, dirasatan taufiqiyatan tahriliyatan, yang ditulis oleh Ustadz Dr. Mahdi Rizkullah Ahmad. Ini buku tentang sirah, tapi di bagian bab terakhir ini ada bab yang membahas tentang mukjizatul Rasul, yaitu mukjizat Nabi SAW di Al-Fasl 30 dari halaman 783 sampai halaman 800 sampai akhir kitab ini.
sampai halaman sekitar 879 atau 881 sampai akhir dari kitab ini. Itu 883, Masya Allah. 100 halaman lebih membahas tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang bisa baca kitab bahasa Arab, maka bisa dibaca bukunya seperti ini. Di bab terakhir di pasal 30 halaman 783 ini membahas tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dibaca yang ingin mengetahui secara lebih luas lagi tentang mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama tentang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bagian kedua mukjizat Nabi ini kita cukupkan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas pelajaran yang ke-103 pada pokok pembahasan yang lain dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.